karena gue tinggi, semua orang tuh pada bilang sekitar gue lah, If lu bisa deh jadi model. Ya sebenarnya gue tuh dulu kayak nggak pede dengan tinggi gue. Gue ngerasa diri gue tuh beda gitu loh. Iya sebenarnya kalau dibilang jadi model mudah atau enggak, mental lagi tes juga sih. Jadi itu sebenarnya tes mental ya. Tes mental juga gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang mudah nggak sih jadi model? Tergantung dari diri lu sendiri. Gitu. Karena gini loh, lu bayangin gak sih lu jalan di panggung catwalk gitu panjang, begitu besar, disaksikan dengan banyak orang. Iya. Kalau lu gak terlalu tinggi, lu gak kelihatan mencolok. Audiensnya tuh ngeliatin juga susah. Karena lama-lama mulai tuh dari situ sama. Si Afrinnya berisik banget ya. Lu jadi MC aja gitu. Akhirnya membuat kamu kepikiran untuk jadi MC. Iya, tapi gak langsung sama. Gue tuh orangnya tuh suka overthinking gitu loh. Jadi lu pernah denger dong? Iya. Lu bukannya tidak berharga, lu cuma di tempat yang salah. Nah itu kalau gue bilang itu yang bikin gue betah. Bukan yang lu bilang kayak kapan lu merasa ini zamannya gue banget. Nggak tahu ya, gue kayak bukan merasa demikian, gue merasa I belong in here. Karena itu bukan gue nggak merasa ini zamannya gue semua show itu, enggak, gue nggak pernah mikir gitu. Gue cuma merasa ternyata segala sesuatu yang gue benci tuh karena di tempat yang salah aja gitu loh. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di Podcast Fix Mantap. Nah, kalau kemarin kita ngobrolin tentang hal-hal yang pasti inspiratif banget, dengan tamu-tamu yang juga inspiratif banget. Nah, yang ini juga, yang ini ya, tamu saya ini cantik, awet muda, badannya bagus, sehat, pintar, profesional, asik. Nah, tapi sebagian orang mungkin sering melihat wajahnya di mana-mana, apalagi kalau di peragaan-peragaan busana, bener ya. Tapi juga ada di panggung-panggung kayak exhibition atau apa. Nah, langsung aja kita kenalan yuk. Siapakah dia? Hai, aku Evelyn Ong, gak kuku. Evelyn, apa kabar sayang? Hai, anyway, terima kasih bersedia hadir ke sini setelah 100 episode. Kirain setelah berapa puluh purnama ya, atau setelah berapa ratus episode. Jadi nama kamu aku propose ke produser aku dari episode pertama, dan episode ke-100 baru kamu ada di sini. Aku terharu lah, thank you loh, udah nggak pernah pantang menyerah. Tapi luar biasa ya, dan aku terima kasih sekali. Ini apa kabar? Sehat ya? Sehat ya. Sehat dong. Oke. Sebetulnya di sini aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu tentang dunia permodelan, karena kalau kemarin kita profesi penyanyi udah, kemudian olahraga udah, masak udah, model belum, gitu. Serius ini model baru pertama? Ini baru pertama model ya, runway model juga baru. Emang model baru sekarang ya, belum ada sebelum-sebelumnya ya? Oh iya, Miss Universe. Nah, kalau Miss Universe lebih ke pageant ya. Nah kalau ini runway model. Oke. Badannya atlet banget ya. Atlet atau model nih? Model banget ya. Bagaimana cara menjaganya? Kalau badan sih mungkin karena aku udah menjadikan sebuah olahraga itu menjadi sebuah lifestyle ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan aku. Jadi semenjak pandemi itu aku jadi kayak pandemic cyclist gitu kan, pandemic cyclist. Terus di situ aku kayak rutin olahraga sampai akhirnya tahun ini aku perdana start olahraga cabang olahraga triathlon. Yes, triathlon. Triathlon itu berarti lari, sepeda. Ya sebenarnya jadi triathlon itu 3 cabang olahraga atau 3 cabur. Itu biasanya dimulai dari berenang dulu, kemudian dilanjutkan dengan sepeda, terus terakhir itu lari. Nah biasanya menurut aku serunya gini loh, orang kan banyak dong yang lagi tren sekarang kan lari kan. Oke, lu jago di lari, lu jago di sepeda, lu jago di renang. Nah gimana kalau 3 cabang olahraga digabungkan jadi 1? That's the challenge. Nah jadi menurut aku menarik, sangat menantang karena bagi waktunya mumet.
Apalagi tempatnya beda-beda ya. Lari di mana, sepeda di mana untuk di Jakarta, berenang di mana? Ya, berenang udah pasti di kolam saya. Iya, di kolam ya. Kan di darat Artinya di GBK ada ya? Ya di GBK, ya biasanya di GBK karena kan karena triathlon itu kan biasanya mainnya kayak paling pendeknya tuh 750 meter. Habis itu ada yang 1,5 kilo, terus ada yang 2 kilo, yang terakhir kayak 4 kilo deh. 4 kilometer. Iya, kalau nggak salah aku lupa. Jadi yang kalau race terberat di dunia itu untuk cabang olahraga triathlon itu namanya Ironman. Nah, aku agak lupa nih. Berenangnya kalau nggak salah mungkin 3,8 kilo. Sepedanya 180 kilo. Larinya itu full marathon which is 42. Nah, jadi aku lagi gara-gara kemarin perdana aku race bulan tanggal 2 Oktober kemarin aku perdana race di Bintan. Seru banget itu perdananya aku, dan aku juga dari yang awalnya mikir udahlah aku cuma sekali doang, gue gak mau beli baju mahal sekali pakai. Cuman karena jadi awal mulanya tuh bulan April kakak gue tuh bilang ayo temenin gue triathlon. Jadi sebenarnya kakak gue tuh yang lagi tergila-gila dengan triathlon, dan dia juga baru start Februari. Nah Februari dia start, April dia cemplungin gue sama anaknya. Jadi gue dipaksa buat menemani anaknya. Nervous, super nervous. Jadi untuk yang pertama itu non race ya. Jadi di situ nama acaranya Tribadi. Di situ kayak everybody can do 3. Everybody can 3 lah intinya, karena semua orang kan takut sepeda, renang dan lari digabung jadi satu. Di situ kita 400 meter berenang, sepedanya 20 kilo, larinya 5 kilo. Nah ternyata setelah itu begitu selesai, gimana If? Easy kan? Jujur easy sih, nggak capek sih. Masa nggak capek? Karena otot yang dipakai itu beda semua. Otot yang dipakai itu beda semua. Tapi gue jadi karena itu non race, kita nggak ada chip time segala macam. Dan gue kan paling lama di lari kan. Jam gue waktu itu karena itu kan sebenarnya ada mode triathlon ya kan. Gue waktu itu keder, gimana masih belum biasa. Jadi lari gue tuh waktu itu gue bingung, usia 5 kilo ini kenapa 3,5 atau 4 kilo. Tapi gue udah ngitungin muterin GBK itu kayaknya udah 3 kali. Muterin 3 kali. Gue inget udah ada burung Garuda, gue puterin 3 kali gitu. Terus habis itu gue nanya, Mbak saya udah bener belum? Udah Kak, aku udah liat kakak 3 kali gitu. Gue nanya sampai 2 orang. Selesai lah gue. Terus besokannya muncul result, walaupun itu non kompetisi ya. Ternyata bener, gue lap keempatnya hilang. Jadi gue sempet masuk top 5 atau gimana ya untuk kategorinya gue. Gila, gue oke banget ya ternyata perdana langsung top 5 dari mungkin ada 100, 200 gue lupa lah. Ternyata ya iyalah top 5, orang hilang 1 loopnya. Hilang 1 kilometer di lari. Makanya gue bilang kenapa lari gue kenceng banget ya, kok tapi gue ngerasa ada yang aneh. Terus gue ngomong ke panitianya kan temen-temen juga kan, kayaknya gue larinya kurang deh. Ya udahlah If, ini namanya juga non race, nggak ada hadiah nggak ada apa, yang penting lu nyobain feelnya gimana caranya lu melakukan olahraga triathlon. Yang penting di sini kita hanya ingin memperkenalkan. Nah dari situ gue sebenarnya anaknya nggak ambil, tapi ternyata setelah itu kayak agak sedikit nggak terima ya. Nggak terima, hilang 1 loop gitu kan. Terus akhirnya kakak gue bilang, Kar di Bintan ada tuh. Jadi Bintan itu di Kepulauan Riau. Akhirnya gue mulai coba. Ya Pulau Bintan itu dekat Singapura. Jadi dia kalau naik kapal feri itu cuma 45 menit. 45 menit. Nah terus habis itu gue kesana, kakak gue udah bilang ikutan aja yang Olimpik. Jadi yang paling rendahnya itu sprint, easy. Honestly, everybody can do it lah. Nah, abis dari sprint, abis itu ke Olimpik. Jadi Olimpik itu dua kali lipatnya. Jadi misalkan berenangnya 750 meter, Olympic distance itu 1.500 berenangnya, sepedanya 40 kilo, larinya 10 kilo. Nah, di atasnya Olympic adalah 7.3 Ironman. Nah, gue mau ikutan itu tahun depan. Nah, jadi kalau di 7.3 itu berenangnya 1.500 berenang, which is 1,5 kilo. Sepedanya 80 atau 90 kilo. Larinya half marathon which is 21 kilo. Nah, kalau full Ironman itu 2 kali lipat ya. Selama ini kayak gue ragu-ragu bisa nggak ya? Tapi ini kan kemarin baru 2-3 hari yang lalu. Jadi kayak acara premiumnya triathlon adalah Ironman. Ya lu kalau orang bilang lu mau ikutan acara apa? Ironman. Semua orang tuh langsung takut gitu kan. Kayaknya itu olahraga tuh berat banget. Orang juga begitu tahu. Padahal gue cuma ikutan yang sprint kan. Gue cuma sprint sih. Gue bilang enggak If, tetap aja lu triathletes gitu kan. Keren If, gini-gini. Orang tuh kayak kalau udah tahu lu latihan apa ya buat acara triathlon, orang tuh langsung kayak jiper dulu gitu kan. Nah dan 2-3 hari yang lalu tuh Ironman
itu kayaknya yang aku juga baru mempelajari kan karena dunia itu baru. Dia kayak jadi Iron Man itu kan is a franchise ya. Ada sempet pernah katanya tahun berapa atau mungkin 3-4 tahun yang lalu sempet Iron Man itu diadakan di Bali atau di Lombok aku lupa. Nah, terus dia itu ada di Malaysia, di China, di Europe. Nah, kayak yang paling topnya itu yang slotnya selalu habis itu di Kona. Kona itu adalah di Hawaii. Nah, aku kemarin lihat. Gue sempat mikir ikutan nggak ya, tapi itu yang full Iron Man kan, yang full Iron Man. Terus habis itu terus gue lihat kan, anjir, tau nggak, finisher full Iron Man, yang gue bilang terberatnya race di dunia. Oma-oma umur 80 tahun ikutan finish. Terus gue kayak tergampar, anjir gue kalah sama oma-oma 80 tahun. Dan yang beberapa bulan yang lalu gue sempat lihat finisher Iron Man, kakek-kakek, tau nggak umur berapa? 93 say. Orang Jepang 93 tahun bisa. Kenapa kita bisa? Gue cuma mikir 93 tahun orang hari gini, itu baru terjadi kayak beberapa bulan yang lalu deh kalau salah. 93 tahun hari gini. Biasanya kan entah udah diranjang buat olahraga sulit. Ini 93 tahun itu bisa berenang 4 kilo, sepedaan 180 kilo, dan berlari full maraton 42. Masa gue kalah sama opa-opa itu tuh kayak kayak gue harus cobain deh gitu loh. Itu adalah perjalanan olahraga kamu. Oh ya, lari ya, dari modeling ya. Emang gue suka beloknya jauh. Sekarang kita bahas tentang modeling. Pertama kali kamu berkecimpung di dunia modeling itu sejak kapan? Jadi sebenarnya tuh awal mulanya tuh gue dari kelas 5 atau kelas 6 SD tuh gue udah tinggi. Gue udah tinggi gue tuh kayak kelas 6 SD tuh gue udah 170 deh. Wow, tinggi banget dong. Iya, udah tinggi gue 168. Pokoknya kayak gue udah 175 itu. Sekarang gue tinggi gue 175. Kayaknya gue udah 172 173 tuh dari SMP 2. Nah, karena gue tinggi, semua orang tuh pada bilang sekitar gue lah, If lu bisa deh jadi model. Nah, karena sering gitu dan akhirnya lama-lama mulai tertarik dong. Zaman dulu kan model-modelnya dari sampul kan. Terus gue bilang ke nyokap gue, kebonyok lah, mam mau ikutan dong, mau belajar gitu loh, mau belajar sekolah modeling. Enggak, gue cuma bilang mau belajar modeling. Intinya nggak dikasih. Mereka nggak suka lah. Alasannya? Dunianya nggak baik, gitu. Nggak kurang bagus lingkungannya, lah. Image-nya waktu itu ya. Mungkin karena bokap gue kan sebenarnya kayak dia kan kayak shoes and bag designer, tapi lebih ke pembisnis lah. Dia kan ngedesain buat sepatu sama tas-tas buat para desainer di zaman itu, kayak zaman-zaman Yongki Komalani gitu loh. Kang Yunas, Mama Gea, itu tuh teman-teman bokap gue. Jadi yang memproduksi adalah kamu, tas dan aksesoris lah ya, tas dan sepatunya. Tas dan sepatu. Dan bokap gue tuh udah punya banyak teman-teman model sama desainer, dan dia udah tau lah dunianya. Terus dia bilang enggak, dunianya nggak bagus lah, image-nya lah. Akhirnya udah gue kubur aja karena maksudnya nggak dapet restu. Dan dulu kan gue kayak orangnya ya masih kecil ya nurut aja, terus malu, nggak pede gitu kan. Ya sebenarnya gue tuh dulu kayak nggak pede dengan tinggi gue. Gue ngerasa diri gue tuh beda gitu loh. Kok tinggi banget? Kok gue tinggi banget? Kok rahang gue diledekin nggak sih? Jangkung ya kan? Iya, very insecure. Honestly, I am very insecure. Tinggi gue aneh, gue dipanggil tiang listrik, dipanggil jangkung, suara gue kayak cowok. Gue kalau telepon orang dibilangnya semua dipikirnya laki. Terus kayaknya muka gue tajam-tajam, terus mata gue sipit gitu loh. Kok gue begini sih gitu loh. Kayaknya gue gak menyukai segala sesuatu yang ada di diri gue lah. Udah itu SMP, terus SMA gue sempat sekolah di Australia. Nah, gue sekolah di Australia, SMA-nya di situ mulai tuh orang-orang Indonesia sekolah fashion design butuh model, karena juga butuh buat acara-acara di Duta Besar Indonesia. Di kedutaan. Terus akhirnya gue suka dipakai tuh, ya udah terus balik. Nah, tahu-tahu langsung jadi model, jalannya bagaimana? Emang ada ada temen lah yang bantu-bantuin lah saat itu kan masih acara-acara acara biasa lah ya, bukan fashion week yang besar lah. Ya udah itu paling cuman mungkin selama gue di Melbourne 5 tahun, di Melbourne itu 5 tahun mungkin gue cuman 3 kali lah gitu kan. Akhirnya gue balik Indo nih. Terus gue balik Indo, gue kuliah di Esmod sekolah fashion design. Terus gue lihat tuh karena sekolah fashion design kayak ada flyernya JF3. Kamu base-nya emang desain ya? Iya, desain. Jadi ada flyer Jakarta Fashion and Food Festival. Iya, kok saat itu Fashion Week cuma ada JF3, itu tahun 2006. Terus gue lihat, wah ada lomba model, iseng. Namanya Gading Model. Itu JF3 yang pertama ya? Kayaknya gue
angkatan yang kedua atau ketiga deh. Oke. Angkatan yang kedua atau ketiga. Kan ada satu hari yang memang model search gitu kan? Yes, Gading model search benar. Nah, habis itu gue liat ada nih, dan saat itu gue kan udah di atas usia 18 tahun. Jadi gue gak perlu tanda tangan orang tua dong. Jadi kayaknya kalau dulu gue SMP minta tanda tangan kayaknya gak bakal dikasih. Akhirnya gue diem-diem kirim data. Dan pada saat gue balik Indo juga banyak temen bilang lu bisa jadi model ya gini-gini. Akhirnya ada kayak gue sering bantuin kayak temen, dia punya salon di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. If bantuin ini deh, terus gue kenal sama makeup artist. Terus dia bilang, udah almarhum dia, gue bantuin lu deh bikinin portfolio, lu bisa lah jadi model. Pokoknya banyak lah dukungan dari orang-orang sekitar. Dah akhirnya gue pakai foto yang ada itu gue kirim. Terus tiba-tiba masuklah itu ke audisi. Jadi dari berapa ratus, saat itu hype banget tuh si Gading Model Search itu. Gue dibilang sudah datang audisi. Dah pada saat audisi itu gue tuh sempat kena macet 2 jam. Sempat kena macet 2 jam lagi ada demo. Untungnya saat itu gue ditemenin sama temen gue 2 orang namanya Hazel Stephen sama Ruli. Lu tau gak Hazel Stephen? Udah nyampe, jujur yang bagian cewek tuh udah bubar. Gue udah bagian yang cowok. Gue begitu nyampe, Sel pulang aja deh, gue gak pede. Terus dia bilang gini, enak aja pulang, kita udah 2 jam perjalanan ke sini, lu gak mau nyoba, kagak bisa banget. Bener. Aduh gimana ya, ngomong dulu tanya. Akhirnya ya udahlah, pasti kan gue belum pede kan. Gue coba, akhirnya udah cowok semuanya beres, gue maju. Masih udah, boleh? Masih dikasih. Terus ya mereka juga tahu lah lagi demo. Dah dari situ berapa ratus orang masuk loh kayaknya ke semifinal. Udah masuk ke semifinal, masuk lagi ke grand final. Nah pada saat grand final abis gue diamukin sama Papa Edwan Handoko. Siapa itu? Koreografer hits. Kenapa? Karena gue paling bego. Maksudnya paling gak menguasai blocking atau bagaimana? Saat itu tuh gue baru 3 bulan nyampe Indonesia. Gak ada background, ngomong harus silam, harus ini, harus air mancur. Gue cuma bingung kenapa gue kok JR jam 6 pagi ya, pagi banget ya. Gue datang santai aja, gue gak ngerti lah dunianya seperti itu gitu loh. Ya udah gue selalu dihabisin. Kenapa? Karena gue gak hafal blocking. Gue gak hafal blocking, jalan gue paling jelek. Hancur. Terus setiap kali karena emang gak punya basic itu. Karena gak punya basic, jadi dites, coba sejalan satu-satu aku mau lihat. Bilang, ini aman. Begitu gue baru jalan dikit, kiri. Maksudnya tuh kiri, latihan. Terus gue disuruh latihan di depan kaca. Gue gak punya basic, latihan di depan kaca gimana caranya latihan? Buta kan? Terus gue diam, terus kayaknya gue malah jadi ngobrol sama orang kan. Diomelin lah gue, sama diamukin. Pokoknya gue gak bisa ngafal blocking, gak ngerti jalannya lah bahasa-bahasanya, istilah-istilahnya, jalannya jelek, air mancur, gak ngerti ya. Terus akhirnya ya udahlah gue dari semifinalis masuk ke grand final. Gue karena udah selalu langganan disemprot-semprot, abis gue udahlah kayaknya gak bakal menang deh. Udah kayak gitu doang. Ternyata pada saat pengumuman gue menang. Nama gue yang disebut pertama untuk kategori fotogenik. Nah dari situ mulailah gue di scouting gitu loh. Gue dikontrak sama agency. Tapi sebelum itu juga sempet udah mulai ada beberapa orang kadang kalau di jalan tuh approach gue mau jadi model gitu lah. Dah intinya dari situ gue masuk dalam satu modeling agency. Ya udah mulai dikenal, mulai pelan-pelan, nggak langsung rame loh, proses loh. Selalu langganan diomelin koreografer. Nggak cuma papa juga koreografer lain. Gitu ya. Tapi ya sampai sekarang ya masih berteman baik dengan para koreografer itu. Kadang mereka tuh mungkin juga kayak ngetes mental. Anak model tuh suka dites mental. Mental tuh sekuat apa sih gitu loh. Dan bahkan ada yang dulu gue abis. Ada lagi tuh namanya koreografer. Permisi. Sekarang baik banget sama aku. Wah dulu tuh abis gue. Saking gue hancurnya jalan ya. Namanya juga proses ya. Semua yang namanya baru mana ada yang bagus sih. Iya benar. Jadi pernah waktu itu gue jalan. Dan dulu kan masih kayak agak senioritas gitu kan. Tahun 2006. Sempet gue ditepuk tanganin abis show. Kan semua bagus. Tapi tau gak yang ngerusak siapa nih? Si Evelyn. Pokoknya semacam kayak gitu lah. Gila gitu kan. Kayak deg dalam gitu kan. Tapi puji Tuhannya sih ketika gue digeber-geberin, untungnya gue gak pernah nangis. Walaupun kadang gue cuma mikir saat itu mungkin gue masih roaming kali. Ini kenapa di Indo kok suka banget ya ngomelin orang ya. Maksudnya dari yang sampai sekarang aku juga gitu. Kenapa sih koreografer tuh galak-galak kalau lagi JR? Emang harus begitu ya ininya?
kayaknya kok negornya harusnya kan bisa, kamu jangan gitu, enggak, tapi kan suka galak kan? Iya, iya. Itu kenapa Tapi sih? gue sih ngerasa itu zaman dulu. Sekarang nggak. Tapi karena gue sekarang udah nggak modeling kan. Gue udah memutuskan semenjak pandemi itu gue udah nggak mau karena gue emang maunya fokus di MC. Oh gitu. Tapi gue ngeliat kayaknya udah nggak segalak zaman dulu. Menurut gue sih mereka seperti itu tuh supaya disiplin model. Oke. Terus mereka kayak ngetes mental. Maksudnya kan banyak banget ya model itu kan masih usianya sangat muda ya. Sangat muda ya. Tua banget ya gue ya tuh. Ya, masih umur belasan, 20-an early kan. Jadi kadang-kadang suka yang mendadak star syndrome atau apa. Mungkin lu, menurut aku sih lu lagi dites mental aja supaya lu juga nggak belagu menurut aku gitu loh. Dan kadang kan gini loh, lu kalau nggak fokus, model itu kan banyak ya jumlahnya, bisa 10, 20, 30 dan kita maunya perfect. Iya. Lu salah-salah mulu, lu ngerusak, lu ngulang lagi. Misalkan contoh gue urutan nomor 10. Oke. Gue nyampe nomor 10, jalan gue salah, ngulang lagi dari awal. Ngulang dari awal. Lu namanya ngerepotin yang lain. Ngerepotin yang lain. Yang lain bisa-bisa jadi benci gue juga dong. Sama model. Ini gara-gara si Evelyn gak perfect. Timingnya konek nih gini-gini, rusak nih gitu loh. Makanya jadi kadang sepaneng kan. Gitu loh. Ya menurut gue ya mereka disiplin karena ya namanya dunia fashion itu kan mereka perfeksionis. Mereka mau semuanya on point. Kalau aku lihat kamu cerita dari awal, proses untuk menjadi model tuh mudah banget. Kamu ikut lomba, kemudian kamu dapat tawaran, terus langsung show. Kayaknya enak banget. Apakah dunia model memang semudah itu untuk dijalani? Kalau dibilang mudah, misalkan nih gue nih, basicnya gue masih 0. Kalau kamu tadi kan emang kamu langsung ikut lomba terus langsung menang, padahal basicnya kamu belum. Makanya kalau dibilang mudah nggak mudah-mudah juga. Kalau dibilang mudah banget, banyak anak model baru yang habis disemprot sama koreografer, habis itu udah nggak mau jadi model lagi. Oh gitu. Banyak ya? Iya banyak ada habis itu kayak ada juga yang nangis gitu loh. Gue pernah lihat lah. Terus kadang juga gue udah tahu misalnya ketahuan lah anak model baru. Jadi misalkan ya namanya situasi backstage ya, kita kan harus model ganti baju cepet kan. Iya, harus. Jadi one-nya tuh ada model baru, ada model baru gini, belum terbiasa buka baju cepet-cepet. Terus dia kayaknya tiba-tiba buka bajunya kayak ngumpet-ngumpet ke pojok. Jadi durasi dong. Tiba-tiba gue lupa lah, adalah yang ngomelin, ngamukin. Lo ngapain sih? Lekongan banget. Ngapain sih lo ke pojok-pojok? Kayak badan lo bagus aja. Siapa juga mau ngeliatin badan lo? Mama gimana ya kalau ngomel ya Bu? Gitu ya, mama yang gahar ya Bu. Gue pas itu gue juga ngirim ini anak baru nih. Terus itu dia juga menurut gue nggak profesional. Maksudnya gini loh, kita yang namanya model ketika kita dipasangkan dengan lawan jenis, kita harus kayak couple ya udah just profesional lah. Iya benar. Cuma dia sepanggung. Jadi waktu itu dia di depan gue dengan orang yang sama. Ada cowoknya sebelumnya bilang gini, nanti lu gandeng tangan gue ya. Gue denger tuh overheard. Ada pacar aku nonton, aku nggak mau nanti dia ngambek. Oke. Ada yang kayak gitu? Ada. Terus ada waktu itu juga kayaknya tiba-tiba apa itu orang yang sama atau gimana, gue udah lupa. Karena itu kan fashion week ya berhari-hari. Terus dia yang namanya model itu kita suka nggak boleh pakai bra. Kita pakai penutup nipple cover. Kenapa? Supaya misalnya kita pakai baju kebuka nih, misalkan backless ya say. Jelek, terus tiba-tiba ada bekas bra-nya gitu kan kurang cantik ya, kurang elegan. Nah dia mungkin masih baru tuh kayak bra. Terus habis itu kayaknya waktu itu masih zaman-zaman bridal lah. Terus ininya tuh transparan. Tiba-tiba desainernya kayak ngamuk. Cepet lah tuh. Gue gak mau baju gue rusak gara-gara lo. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang jadi model mudah atau enggak, mental lagi tes juga sih. Jadi itu sebenarnya tes mental ya. Tes mental juga gitu loh. Kan kalau ada yang bilang, kenapa sih jadi model itu kan usianya seumur jagung karirnya. Bener gak sih? Ya sebenarnya kalau dibilangnya usia seumur jagung, gini loh. Enggak kan, nyatanya kamu sampai sekarang umur 40 masih kan? Oh kalau gue emang udah gak mau sebenarnya. Udah gak mau? Gue paling cuma nerima karena as a muse aja. Iya. Gue masih bisa jalan. Kalau menurut gue namanya model usia produktif nih. Kalau lu pengen cari makan dari modeling, usia produktif adalah kayak umur belasan nih, umur 15 sampai umur 30. Itu udah prime-prime lah. Di atas 30 udah mulai turun. Masih bisa jadi model gak? Anggaplah kayak gue. Masih bisa? Bisa tiap hari gak? Ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Oh bener. Kayak misalkan ditanya umur 50 bisa jadi model? Ya bisa. Bisa, tapi mau seberapa sering lo mendapatkan pekerjaan sebagai model? Seberapa banyak desainer yang membutuhkan model dengan usia 50 tahun? Nah, itu sih. Jadi maksud gue kalau misalnya dibilang mau jadi model, mau umur berapa bisa nggak? Ya
tergantung ada kebutuhannya atau tidak. Tapi kalau lu mau mencari makan di situ di atas usia 30 itu udah usianya agak mulai menurun gitu loh. Karena regenerasi. Kenapa regenerasi? Oke. Karirnya tadi bilang lu masih kelihatan fit banget sebagai model. Oke. Karena lu ngeliat gue sendiri. Tapi kalau gue dijajarin dengan anak yang umur belasan, 15, 17, muka gue udah pasti kebatik. Oh, beda ya. Secara badan udah pasti mereka lebih kencang, gitu kan? Lebih kencang gitu kan. Ya masih bisa jalan gak gue sekarang? Ya bisa, asal desainer mau pakai gue sih silakan aja. Tapi memang gue mungkin karena udah dari 2006 ya gue jadi model. Dan 2006 sekarang 2025 2 dekade gitu kan. Iya, udah 20 tahun lebih. Kenapa sih kita gak mencoba hal yang baru? Which is yang lagi aku tekunin sekarang kan dunia MC kan. Jadi akhirnya kemarin pada saat pandemi kayaknya gue udah bilang, If mau jalannya kayak aku kalau mau MC aja deh. Akhirnya gue kayak emang bilang kalau bisa jadi MC aja. Karena kenapa seperti itu? Karena terakhir tuh ketika gue ngejalanin sebagai modeling, gue udah nggak merasa enjoymentnya lagi. Karena gue ngerasa mungkin karena sekarang udah emak-emak ya, say, ya, disuruh nunggu, disuruh standby dari jam 6 pagi, jam 7 pagi, show-nya aja jam 5 sore, jam 6 sore, entah kakinya pegel lah, kram, pegel badan, terus kayaknya gue merasa waktu terbuang gitu aja. Beda dengan kita yang usia single, di usia 18-19, semakin lu banyak di luar rumah, lu semakin enjoy. Bener gak sih? Iya bener. Iya kan, makin lu usia ngaruh ya Bu. Ember. Cuman gitu saya udah gak kuat pakai hak yang tinggi-tinggi gitu kan. Ya kayak gitu sih. Dan kalau memang maksudnya kalau lu bener-bener gak modeling, ya gak paling kayak kemarin ada teman, Lin tolong dong bantuin jalan sebagai muse. Oke, kalau sebagai muse oke. Tapi kalau misalkan kayak disuruh terus-terusan kayak gitu, nyerah. Enggak sih, karena gue udah ngerasa udah bukan dunia gue lagi. Tapi gue tidak akan, kalau misalkan emang ada yang minta tolong pasti gue ituin, karena mau gimana pun gue bisa dibesarkan bisa hari ini karena kebantu dari network dari modeling. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang mudah nggak sih jadi model? Tergantung dari diri lu sendiri. Gitu seberapa lu pengen ada di dunia itu. Syarat mutlak untuk jadi model tuh harus seperti apa? Gini. Mutlak ya. Lu yang dimaksud model itu ya. Kan banyak banget ya? Yes, benar. Ada model. Atasnya misalnya model. Ada model catwalk. Jadi ada model catwalk, ada model fotonya itu pecah lagi bisa komersial, bisa buat kayak di sosial media. Nah, mungkin yang agak susah itu adalah model catwalk. Kenapa catwalk? Karena catwalk itu untuk fashion week requirement tingginya tuh 170. Minimal. Yes. Dan di salah satu fashion week sebelum itu belum hak ya? Enggak. Dan biasanya ada dari salah satu fashion week itu yang menurut gue cukup ketat. Temen gue 169,5 langsung di-cut. Nggak boleh melanjut audisi. Itu lagi audisi buat fashion week. Salah satu yang bergengsi juga lah. 169,5 langsung di-cut. Nggak boleh masuk ke audisi. Jadi lu nggak boleh catwalk. Nah ya udah langsung di-cut. Misalnya kayak waktu itu gue udah masuk, kan gue tinggi gue 75 kan. Waktu itu kan berat gue 58. Mereka bilang, Evelyn bisa turun gak ke 50? Hah? 50? Saya coba ya. Gue bilang gitu. Padahal dalam waktu berat say. Saat itu 58 ke 50 berat say. Tapi gue tipikal orang yang oke deh. Kenapa sih harus sekurus itu? Karena gini loh, baju desainer itu untuk pinggang, mostly itu paling besar itu ukurannya 66 atau 67. Kalau lo berat lo di atas 58, otomatis pinggang lu di atas 70. Bajunya di sana nggak muat, nanti nggak estetik juga. Gitu loh. Jadi requirement buat menjadi model catwalk itu emang cukup tinggi karena itu untuk dipakai siapa kalau baju seukuran itu? Kan kalau orang biasa nggak bisa dong berarti pakai baju bisa aja. Banyak juga. Maksudnya kan mereka kan akan membuat dengan custom size juga S, M atau L. Cuman untuk yang di-show-kan itu harus yang itu. Benar. Nah terus habis itu ya kalau itu model catwalk mungkin yang paling sulit ya yang orang mikir, karena secara requirement lo minimal 70. Kenapa 70? Ya? Karena gini loh, lo bayangin gak sih lo jalan di panggung catwalk begitu panjang, begitu besar, disaksikan dengan banyak orang. Kalau lo nggak terlalu tinggi, lo nggak kelihatan mencolok. Audiensnya tuh ngeliatin juga susah, gitu loh. Nah ada lagi nih, misalkan kalau aku tinggi 165, bisa nggak aku jadi model? Bisa. Itu jadi model foto aja. Bisa nggak jadi model? Bisa. Karirnya bisa jadi model? Bisa. Buat model apa? Ya buat iklan komersial kalau yang karakternya cocok, misalkan untuk minuman gitu kan. Terus misalkan mau buat iklan yang rokok apa gitu juga sesuai bisa, sesuai dengan kebutuhan. Tapi buat model catwalk bisa nggak, If?
Bisa, kalau memang ada desainer yang lagi mencari karakter wajahnya seperti Karere. Looknya seperti Karere. Oke. Gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya semua orang bisa jadi mana? Bisa. Yang oversize bisa nggak? Bisa, kalau emang kebutuhannya. Gue lagi ada baju-baju untuk baju yang plus size. Bisa. Okay. Semua market menurut aku tuh bisa. Apalagi sekarang itu kayaknya semenjak tahun berapa ya mulai diverse banget. I think menjelang pandemi deh. Kan nggak kayaknya gara-gara yang itu deh American Next Top Model yang albino dulu kan iya. albino. Yang albino terus yang udah yang bukan yang perfect kayak Victoria's Secret aja kan juga udah ngerubah kan si Victoria's Angelsnya. Ada yang gemuk. Jadi bener-bener diverse banget dan dulu tuh kayak mungkin ketika gue start di awal itu sekitar tahun 2000-an awal itu kan selalu yang putih-putih, yang blaster, yang panjang, yang tinggi gitu kan. Nah sekarang kan bisa kita lihat 2000-an waktu itu ini ya bule ya, model bule ya. Zamannya kakak Catherine Wilson. Iya benar. Terus kalau sekarang kan maksudnya lu dengan kulit eksotis kayak Kimi Jayanti kan Cina campur India juga bisa dengan rambut cepak. Dulu tuh kayak model tuh nggak boleh rambut pendek karena dulu gue juga mau cepak tapi nggak boleh. Gitu? Karena kartu mati dibilangnya. Kenapa kartu mati? Karena gini, nggak bisa diapa-apain. Yes. Oke. Nah nggak bisa buat hairdo ya. Buat hairdo. Terus misalkan gini, rambut gue cepak warna ungu. Terus gue mau dipakein kebaya. Kagak cocok kan? Nggak cocok. Bisa nggak jalan buat kebaya? Bisa kalau lagi temanya funky. Oke. Gitu loh. Jadi buat jadi model tuh biasanya mereka selalu pengennya basic. Kenapa basic? Kayak rambut panjang, warna gelap, supaya kalau mau didandanin apapun jadi jadi klasik lah, versatile gitu. Gitu. Kayak gitu. Tapi akhirnya Kimi Jayanti merubah itu ya? Iya, merubah dari Kimi Jayanti benar. Dari American Next Top Model tuh ada yang albino, terus Kimi Jayanti dengan gebrakan rambut pendek. Terus makin sini bahkan kemarin aku sempet nonton fashion show temen aku yang desainer, dia pakai model-modelnya yang berkebutuhan khusus gitu. Ada ya? Ada. Lucu. Nah sekarang kan kalau zaman dulu kan dituntut yang kayak Barbie harus perfect. Sekarang kan kadang mereka juga kayak pengen inklusif gitu loh. Semua orang bisa jalan. Kayak kemarin tuh misalkan ada anak-anak yang Down syndrome ikutan fashion show. Terus ada yang misalkan dia harus di kursi roda atau apa. Itu kan jadi menambah esensi kayak bahwa baju ini tuh bisa dipakai oleh siapapun. Siapa saja. Oke. Nah, untuk belajar jalan sendiri, kamu butuh waktu berapa lama untuk bisa jalan seindah itu di atas skateboard? Butuh proses, apalagi aku belajarnya otodidak ya. Kayaknya baru bener-bener bagus dan dapetnya tuh 2-3 tahun sih aku. Oh gitu? Karena waktu itu gini loh, begitu gue menang langsung dapat kerjaan tiap hari. Ya kagak. Jadi kayaknya pas abis aku menang, kayak kerjaan modeling itu mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, aku lupa. Karena mereka juga ketika aku menang kayak gue setelah aku melewati gitu payah. Jadi kadang tuh kalau emang jalan lu kurang bagus, mereka akan nggak terlalu manggil lu kecuali emang lagi butuh yang karakternya seperti itu. Gitu. Nunggu lu bagus dulu gitu loh, karena kalau nggak lu juga ngerusak show-nya kan. Nah pas itu ya udah aku belajar tiap kali itu ya yang gue bilang tadi, gue langganan diomelin koreografer sana sini gitu loh, karena gue jalan gue jelek itu akhirnya diajarin lah. Ada teman aku juga namanya O'Neil, dia bilang gue ajarin jalannya gini, pose gini. Ya udah akhirnya baru bener-bener berproses tuh kayak 2-3 tahun deh. 2-3 tahun karena setelah kamu menang itu. Emang butuh jam terbang sih. Dari yang 2 bulan sekali itu sampai akhirnya kayak tiap bulan ada. Dari 2 bulan sekali menjadi tiap bulan ada. Sebulan ada 1, sebulan 2, sampai hampir tiap hari gue kerja gitu loh. Ya, emang prosesnya panjang ya. Proses sih, itu proses. Nah untuk Evelyn sendiri, selama berkarir di model itu, saat kapan kamu merasa bahwa wah ini karir gue bener-bener nih gue model profesional nih dan dengan penghasilan fantastis deh gitu. Itu saat kapan puncak karir lu di dunia model? Gue mulai kayak umur 18-19 deh. Terus itu kan gue sembari kuliah ya. Pas itu kayak kalau dibilang gue merasa di puncak karir sih nggak tahu juga ya. Kamu jalanin aja. Pokoknya aku jalanin aja sih. Cuman dari situ kayak wah hampir tiap hari ada kerjaan. Terus maksudnya foto di mana-mana. Begituan, maksudnya dengan usia segitu masih kuliah, gue bisa udah nggak minta duit jajan dari orang tua. Gue bisa nggak ngerepotin orang tua, bisa nabung, bisa punya bisnis sendiri segala macem. Gue tabung uangnya. Ya itu kayaknya sekitar usia
21-22 sih. 21-22 ya. Oh, itu puncak di mana kamu merasa bahwa karir kamu cemerlang di situ? Kalau dibilang cemerlang banget juga enggak sih. Karena abis itu kan gue umur 24-an gitu gue menikah ya. Terus gue 25-26 itu kan gue hamil. Jadi gak modeling. Oh, istirahat dulu ya terus. Tapi sebenarnya itu pada saat gue hamil gue tuh sebenarnya bosen. Oh gitu. Gue sempat pikir udah bosen nih, udah pensiun aja kali dari modeling. Dan saat itu gue juga udah pikir bosen ya, kayaknya gue gak mau lama-lama di dunia modeling. Gue cuma mau mentok umur 30 abis itu gak mau jalan. Udah ada lah kayak gitu-gitu. Terus ternyata abis gue lahiran, puji Tuhan, gue di kontak If mau buat billboardnya JF3. Oh oke. Gitu kan. Badan udah kembali bagus. Belum, masih 60-an, 60 lebih, 65, 63. Waduh, gue masih gendut loh 65. Ya udah, masih ada 2 bulan lagi atau apalah, gue lupa lah saat itu. Kurusin ya udah kayak masih karena gue full ASI. Ya gue gak mau mengorbankan anak gue lah. Akhirnya kayak gue 60 atau 59, gue lupa lah saat itu. Nah dari situ sekali itu mulai tuh ada kerjaan mulai masuk. Ada kerjaan ya masa nolak rezeki, masih butuh uang say. Ya udah terima kebutuhan nambah lagi. Kebutuhan nambah say. Nah abis punya anak baru tuh mungkin jiwa emak-emak keluar Bu. Jadi bawel banget gue. Gue jadi bawel banget sehingga abis gue punya anak yang pertama semua pada bilang, koreografer mulai bulat, ini si Evelyn berisik banget ya, pindahin ke sana. Gue dipindahin ke sana biar ngobrol apa, masih ngoceh. Jadi gue di sini dipindahin ke sana masih ngoceh. Tau gak apa? Akhirnya gue dikerjain di sebelah tembok tuh gak sih? Biar ngomong apa tembok. Gue di jokes gitu kan. Nah karena lama-lama mulai tuh dari situ sama. Si Evelyn-nya berisik banget ya, lu jadi MC aja gitu. Akhirnya membuat kamu kepikiran untuk jadi MC. Iya, tapi gak langsung sama. Gue tuh orangnya tuh suka overthinking gitu loh. Sampai akhirnya mulai banyak yang ngomong. Terus kayak pernah gue waktu itu lagi nyari kain di Tanah Abang. Gue kan selama ini juga gak pede dengan suara gue. Dan gue gak suka nyanyi karena gue merasa suara gue lari kalau nyanyi. Jadi pas gue lagi cari kain di Tanah Abang, ada satu cowok gak tau lah siapa. Gue lagi ngomong, mas ini berapa gitu. Gue cuma ngomong gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, suara kamu bagus banget ya. Hah? Bagus. Karena gue insecure kan selama ini. Gue insecure dengan tinggi gue insecure dengan suara. Pokoknya gue membenci semuanya yang ada di diri gue waktu gue kecil. Waktu itu ya. Karena gue anak paling kecil. Gue 3 bersaudara. Gue ada kompara, ada Koko, ada Cici. Ada kakak cowok sama cewek. Gue selalu dikompar sama cici gue. Cici gue pinter, kembang desa. Dan cici gue tuh lebih Indonesia. Gue lebih ke Chinese. Gue suka dibilang, jadi cici gue ini tuh mirip nyokap. Padahal ini anaknya yang ayu banget. Dan namanya Ayu. Oh namanya Ayu. Oh ayu banget ya, kayak orangnya. Ini siapa Bu? Anaknya kok beda ya? Dan gue sebel banget. Gue sebel banget kayak, gue sampai bilang, Mami kenapa sih aku gak bisa cantik kayak Cici? Sampai sebegitunya ya. Sampai segitunya. Dan gue kayak ngerasa insecure banget gitu loh. Kayak Cici gue selalu ranking, kayak selalu dipuja-puja. Gue kenapa itik buruk lupa gitu. Sumpah gue kayak sempet ya kayak gitu. Insecure itu. Padahal secantik ini ya. Jadi yang gue I gain my confidence itu puji Tuhannya karena gue start modeling sih. Ternyata di dunia modeling itu kalau balik lagi, ternyata segala sesuatu yang gue benci itu di embrace di dunia itu. Jadi lo pernah denger dong? Iya. Lo bukannya tidak berharga, lo cuma di tempat yang salah. Ternyata justru di model itu apa yang selama ini lo gak suka ternyata di situ bisa. Mereka bilang itu uniqueness gue. Jadi kelebihan lo. Gue selama ini dipanggil jangkung, Tia Listrik dengan tinggi gue Haju 5. Wah tinggi ya si Evelyn. Mukanya unik ya. Rahangnya tajam. Rahangnya tajam. Kayak laki begini tajam. Terus sininya kan tajam. Ininya nongol. Kamu bagus ya, tulang pipi kamu nonjol banget. Apa yang nonjol ya? Kok aneh sih. Terus matanya sipit, karakter oriental. Gue benci banget. Karena gue pengen kayak nyokap gue, matanya belok. Gue kayak cici gue juga belok kan. Kok semua yang gue benci di embrace ya. Dan asal lo tahu, lo kan dari kecil suka main air ya, suka berenang. Gue sampai SMP tuh gue doa, Tuhan please jangan bikin gue lebih tinggi dari ini. Gue sampai berhenti berenang karena gue gak mau lebih tinggi. Gitu. Karena gue SMP 2 tuh udah Haju 5. Dan gue kayak suka sebel banget ya. Iya, gue dulu kayak ngeliat temen gue, kenapa sih gue gak kecil kayak mereka.
gue benci deh dengan tinggi gue ini gitu. Se-insecure itu gue. Se-insecure itu. Terus ya udah dari dunia modeling itu mereka bilang, si Evelyn tulang pipinya bagus ya, tinggi, rahangnya bagus. Oh, bahunya lebar. Hah, bahu gue lebar, orang kayak laki. Gue sama ini cuma dipikir kayak laki dari belakang. Kok ternyata semua hal yang gue benci malah di sini diterima dengan baik. Nah itu kalau gue bilang itu yang bikin gue betah. Bukan yang lo bilang kayak kapan lo merasa ini zamannya gue banget. Nggak tahu ya, gue kayak bukan merasa demikian, gue merasa I belong in here. Karena itu bukan gue nggak merasa ini zaman-zamannya gue semua show itu, enggak, gue nggak pernah mikir gitu. Gue cuma merasa ternyata segala sesuatu yang gue benci tuh karena di tempat yang salah aja gitu loh. Dan gue di sini nyaman. Gue di sini nyaman. Yang selama ini orang merasa gue kayak laki, muka gue tegas, ternyata di sini di embrace, dianggap itu is my uniqueness. Nah kalau balik lagi nih ke yang cerita Tanah Abang. Mbak, suaranya bagus banget. Penyiar ya? Penyiar. Suaranya ngebas kan? Orang suara gue kayak laki begini. Gue bilang, nih orang halu kali ya. Gue bilang, masa sih bagus? Enggak, penyiar. Bukan, itu gue belum nge-MC. Ya udah, itu mulai banyak orang bilang gue cocok. Akhirnya ada nih best friend gue bilang gini, gila si Evelyn berisik banget. Terus habis itu dia bilang gini, If lu tuh ya udah 2 tahun ngomong mau jadi MC, mana buktinya? Cuma ngomong doang lo. Itu best friend gue. Awas lu ya Mar, lu lihat ya dari kebawalan gue akan masukkan duit. Gue gituin. Kesel, langsung gue join belajar kursus. Kursus MC. Yes, benar. Gitu. Aku sempat ngikutin sih di Instagram. Ini dia mulai belajar deh. Dan ternyata nggak berapa lama sekarang udah jadi MC profesional ya. Amin. Sampai bawain acara internasional ya, tingkat internasional ya. Miss Universe ya. Miss Universe itu kan bukan internasional ya, maksudnya memang ini yang Indonesia punya. Yes. Jadi kemarin sempat nge-MC buat Miss Universe yang Indonesia. Jadi tahun berapa itu? 3 tahun sih. 3 tahun. Dari yang pertama. Dari pertama sampai sekarang. Wow, luar biasa. Nah, bedanya apa dari dunia model yang begitu glamour, ya kan? Terus kamu juga masuk ke MC. MC juga glamour sih, tapi kan beda banget. Gue sih berasa tanggung jawabnya besar banget ya. Apalagi di dunia MC. Di dunia MC, apalagi sekelas kayak Miss Universe semakin besar namanya. Lo bertanggung jawabnya makin besar. Gitu. Karena audiensnya semakin banyak, lo nggak mungkin menyenangkan semua orang. Dan sometimes ya, for example, lo MC. Orang lihatnya kalau lu salah baca, bukan salah baca. Iya. Skripnya salah. Gue udah membaca dengan benar, skripnya salah. Yang disalahin siapa? MC-nya. Gue kan? Iya. Dan itu sempat terjadi. Mau orang bilang, tapi nama baik lu jelek atau apa? Ini ya, gue udah punya established client. Mereka tahu kok kapasitas gue. Gue sih nggak pernah ya, amit-amit. Lo tau dong kalau yang namanya MC. Lo lagi MC perusahaan, lo lagi MC bank. Bank A. Kalau lu nyebutnya Bank B, itu udah fatal kan? Iya, fatal banget. Iya. Ya selama gue start MC itu dari 2015, gue nggak pernah salah nyebutin brand. Karena menurut gue fatal. Emang fatal. Salah nyebutin nama, gue juga belum pernah. Jangan sampai. Ambil itu fatal. Lu di blacklist. Iya. Dan akhirnya saat itu, ya gimana? Emang skripnya salah. Kalau misalnya emang MC nggak GR segala macam. Kadang ya orang tuh berpikir ya semua acara tuh bakal perfect atau apa. Kadang yang namanya MC itu kita tuh bisa dikasih skrip dadakan 5 menit sebelum naik panggung. Kita sudah GR, kita udah apa tiba-tiba ini berubah, sambutan berubah, ininya berubah. Kadang acara semakin besar orang berpikir preparationnya pasti ini. Iya. No, kadang juga kita nggak ada preparation. Jadi tidak semua event itu ada GR. Kadang mereka bilang keterbatasan waktu. Bukannya MC nggak briefing. Kadang gue udah donder loh. Seminggu semakin besar acara gue makin donder. Iya. Mana ini? What do you expect? Kalau kalian nggak balas gue. Terus habis itu 10 menit sebelum acara datang 80. Gue bacanya langsung on the stage. Ya instan. Iya. Banyak kan orang cuma ngeliat di luarnya doang ya, pasti karirnya juga mengalami dong. Iya. Orang berpikir yang namanya MC lu pasti ada GR, lu pasti dikasih strip jauh-jauh hari. Gue inget pas gue belajar dulu di talking,
Pokoknya sebagai MC lu harus minta skrip seminggu di muka, jangan pernah mau last minute. Oh gitu ya. Eksekusinya ternyata realitinya ya ketawa, lu tahu dong. Iya. Realitinya seminggu di muka. Syukur H-1. Mending H-1. Kadang udah mau panggung mana skripnya. Ini Kak baru selesai di print. Iya. Udah naik ke panggung kita baru baca di atas panggung. Sering kan? Sering banget. Iya. Jadi teman-teman jangan langsung menjudging semudah itu. Nah, Evelyn, kamu kan basicnya dari model. Terus kemudian kamu MC. Dan MC kamu tergolong cukup cepet ya perjalanannya ya gitu. Jadi MC hits lah gitu. Apakah kamu merasa dari basic modeling kamu ini pengaruh banget ke karir MC kamu? Kalau dibilang basic modeling itu ngaruh, menurut aku lebih ke network. Lebih ke network. Ya? Lebih ke network. Tapi banyak juga karirnya bisa itu nggak berapa banyak model yang jadi MC. Jarang, sangat sedikit. Kan? Kalau misalkan semudah itu, menurut karirnya ada berapa banyak sih model yang jadi MC? Sedikit. Ada kan? Memang ada kayak Mbak Sarini lah. Sedikit. Hitungan jari. Iya. Nggak nyampe. Kayaknya belasan juga nggak nyampe. Nggak nyampe kan? Juga nggak nyampe ya. Apalagi belasan nggak nyampe apa? Puluhan. Cuman bisa dihitung dengan dua tangan. Oke, ya, hanya beberapa. Jadi ketika gue awal mau ambil kelas public speaking, gue tuh sempet ngobrol sama Pat Go. Oke. Pat Go bagus nggak sih talking gini. Terus dia bilang, ya Pat Go nge-MC ya? Nge-MC. Waktu itu dia baru mulai nge-MC. Oh, oke. Baru mulai nge-MC. Kita emang satu agensi dan gue udah kenal dia dari zaman dia tuh gading model set juga. Oke. Jadi gue udah kenal dia udah lama lah dari baru-baru modeling juga. Oke. Terus dia bilang, ya bantulah Ci kasih tahu knowledge-nya, tapi tetap itu lu harus mengolah sendiri kembali jam terbang lah. Pat Go bilang gitu. Ya udah gue ambil tuh kelas public speaking. Nah abis dari gue public speaking tahun 2015 langsung bagus gak? Ya kagak lah, hancur. Iya. Tapi ya dari dunia itu pokoknya 2015 gue ambil di talking, 2018 ada temen gue bilang, Lin biar lu makin bagus. Yang paling bagus itu MC itu basicnya penyiar. Lu belajar radio deh di MRA. Akhirnya gue belajar lagi broadcasting di MRA. Nah dari situ jam terbang memang benar, dan karena gue akademin dari MRA, akhirnya gue jadi penyiar radio. Ya udahlah. Butuh proses. Cuman kebantu dari network yang udah ada established. Gue awalnya juga mikir, gue udah belajar nih, gimana caranya dapat kerjanya? Gue nanya ke guru gue. Saat itu social media which is Instagram baru masih baru. Belum ada video, belum apa. Posting aja apapun itu lu posting. Gitu kan. Ya udah lu mau nge-MC 17 Agustusan kayak arisan kayak posting aja. Apapun. Mulai aja dari apapun itu. Oh ya udah. Oke, gue coba. Dan puji Tuhannya ya karir job pertama gue tuh langsung acara bagus di Grand Hyatt dan badannya juga gede. Karena kamu basicnya udah dari model dan kamu boleh dibilang cukup punya nama kan. Nggak di juga model. sih, itu sebenarnya gue cuma mencoba karena mungkin gue dari kecil tuh emang anaknya aktif kan. Maksudnya gue juga sekolah pindah-pindah as in maksudnya SMA di luar. Terus kuliahnya gue sempet di Asmo, terus sempet di Lasal, gue pindah-pindah, terus gue punya banyak komunitas gitu kan. Gue awalnya kayak ya udah gue ngomong dengan yang ada di depan mata gue, entah temen kecil, entah siapapun itu gue ngomong, gue udah belajar nge-MC loh, kalau butuh MC kabarin deh. Jadi pekerjaan pertama gue itu dari best friend gue, yang bukan dunia fashion, bukan dunia entertainment, dia kerja di properti. Dia bilang, if bos gue lagi nyari MC, tapi gue nggak mau lu bohong ya, lu ngomong apa adanya. Bos gue mau interview lo boleh gak? Boleh. Akhirnya gue di interview, dia nanya gimana Evelyn ini? Ya saya sih baru ini, gue ngomong apa adanya, saya sih baru selesai kursus gini. Terus dia bilang, kamu lebih nyaman sendiri atau berdua? Ya kalau boleh sih berdua. Berdua dong. Ngomong apa adanya. Ya udah gue nge-MC langsung buat properti Australia. Ya harganya segmennya juga udah premium. Itu di Grand Hyatt, dan bahkan waktu itu datang juga ada Putri Indonesia atau apalah, gue udah lupa lah. Saya langsung acaranya bagus. Teman-teman lo juga dong? Teman-teman gue juga, jadi gue juga pikir dapet kerjaan dari mana ya, gimana ya, udah pakai network ada. Terus gue ngomong ke laki gue dunia basket, Beb kalau ada ini mau, akhirnya waktu itu sempat gue nge-MC buat basket, network dari dia. Terus habis itu ya udah keep on posting aja, apapun gue posting langsung banyak gak? Ya kagak. Model itu, ih kamu cantik ya, besok show yuk, langsung bisa kayak gitu. MC jantungnya acara, lu MC baru, belum ada yang mau hire lu. Datanya mana? Nggak mau deh, anak baru. CV-nya mana? Ntar acara gue rusak, hancur. Nggak mudah loh itu. Dan akhirnya gue ngomong nih ke desainer,
gue pakai deh, gue ngomong ke desainer, gue ngomong ke agency, gue approach orang di sekitar gue, Mbak aku udah belajar MC, nanti kalau butuh kabar ya. Gue sempet loh diketahui nama temen gue, gila si Evelyn ngejar bola banget ya. Ada ya nyinyir gitu ya. Ada. Terus gue coba mikir, so what? Gue gak melakukan hal yang salah. Ini yang namanya proses pengembangan diri. Gue gak mencuri, gue gak ngapa-ngapain. Why not? Dan itu positif kok. Iya. Kalau gue gak berani ngomong, gue gak berani approach orang, gimana pintu bisa terbuka buat gue? Yes. Gitu. Ya udah. Ya sampai akhirnya gue dipercayakan brand-brand besar, orang tuh pada mikir gue punya manajer. No, I don't have manager. Sampai sekarang gak ada manajer ya? Gue coba menggunakan asisten. Asisten karena kalau lagi banyakan traveling atau apa, gue taruh nama asisten gue. Gitu loh aja. Tapi sebenarnya tetap gue gak punya manajer, semua network gue. Lebih enak kan memanagenya? Lebih enak. Jadi gue kayak selalu ngobrol dengan siapapun. Ya maksudnya gini loh, lu berusaha lah berbuat baik dengan siapapun orang yang lu temui. Karena in the future you never know. One day lu bisa dapet kerjaan dari itu orang. Artinya lu berbuat baik lah. Leave a good impression. Iya, hubungan baik ke semua orang. Ya. Dan akhirnya mungkin karena gue suka ngobrol atau apa, gue bisa dapet misalkan contoh dapet kerjaan dari makeup artist, dapet kerjaan dari koreografer yang lain. Sampai akhirnya waktu itu gue pernah sebelum pandemi itu gue dipercayain buat, itu pertama kalinya gue nge-MC buat otomotif. Langsung digias. Brandnya Mercedes. Wow. Itu dapat dari mana? Dari teman gue yang koreografer. Lihat ada brand Mercedes. Dari MC. Tapi maunya interview. Lo oke nggak? Boleh. Ya udah. Di interview. Lolos. Jadi. Pelan-pelan. Gue kayak ngerasa sebenarnya lo bisa dapat kerja dari manapun. Makanya be good to everyone. Jangan pernah sombong deh. Karena bagi gue ini tuh dunianya tuh semuanya serba sementara. Lu mau sombong apa sih? Semua orang tuh ada usianya, kayak roda aja. Kadang lu di atas, kadang lu di bawah. Benar. Jadi lu jangan pernah sombong. Be nice to everyone. Kayak gitu aja sih. Kalau misalnya bilang dari modeling membantu gak? Membantu. Sangat membantu untuk network. Dan setelah gue, jadi di atasnya gue kan dulu tadi Sarinila, Alin Adita. Ada Alin Adita kan. Terus Alin Adita, aduh ya mukanya blaster itu. Dulu ada Amy Juliet. Itu maksud gue. Bener iya. Itu pasangan gue dulu. Udah lama. Masih sampai sekarang masih. Udah agak jarang ya kayaknya. Udah jarang ya. Tahu ya. Nah abis Amy Juliet baru Pat Go. Sebenarnya waktu itu juga Jesslyn Lim, tapi Jesslyn Lim kan lebih ke para petualang cantik ya, di host di salah satu stasiun TV lah. Tapi beda kan, MC sama presenter kan beda. Beda, memang beda. Beda banget. Kadang kalau orang awam mikirnya sama ya, namanya MC semuanya MC beda. Gitu ya. MC off air, host di TV, penyiar radio, beda semua. Memang satunya atasnya adalah public speaking, tapi bener. turunnya tuh beda, cara ngomongnya juga beda gitu kan. Nah pas itu masih itu buat yang jadi MC, mereka emang di host di TV. Yang buat MC off air tuh masih belum. Dan pada saat kayak gue approach ke designer atau ke koreografer, mereka bilang, udah ayo kamu diseriusin karena kita butuh nih MC fashion. Karena susah nih nyari. Jarang kan MC fashion kan. Nah saat itu mungkin gue termasuk yang awal, karena waktu itu kan Petco udah Asian Next Top Model, udah lagi naik tuh. Udah sibuk banget. Udah mulai sibuk tuh. Ya udah akhirnya dari situ gue dipercayain buat sampai orang mikirnya, wah lu bener-bener MC fashion banget ya. Kenapa dibilang MC fashion? Karena ya basic gue model, gue dipakai baju, dipakai model, it fits on me. Iya benar. Sehingga semua acara fashion show ya banyak kan gue bantu lah gitu. Gue sebagai MC buat acara-acara fashion show. Akhirnya kamu beredar tuh di semua peragaan busana, MC-nya kamu. Ya banyak lah. Hampir banyak lah. Ya. Kalau hampir semua tiap hari. Amin. Ya dari situlah berproses. Nah dari MC fashion mulai tuh ke MC wedding, terus mulai ke corporate. Scoopnya tuh beda-beda, ke sport gitu loh. Dan sampai ke sport ya akhirnya. Ada sport, tapi waktu itu kayak lebih kayak acara sepeda atau acara golf atau apalah kayak gitu. Tapi memang sebetulnya berarti kalau aku lihat dari acara-acara kamu sekarang yang memang acara-acara high end, berarti memang basic model kamu sangat mendukung sekali di situ. Membantu, benar, tapi sangat membantu. Ya itu memang membantu. Tapi setelah gue kan sempat beberapa temen bilang, lo tuh nggak. Jadi salah satu koreografer sama udah almarhum juga. Dia tuh ada bantu gue juga. If ayo
lu harus fokus gini-gini, nanti aku bantuin gini. Dia banyak kasih gue kerjaan juga kan, di lomba-lomba modeling, lomba-lomba apa, dia kasih aku kerjaan. Nah itu gue diperbanyak jam terbang. Terus habis itu udah mulai banyak, sampai gue dibecandain. Waktu itu kan gue masih aktif jadi model, jadi pernah ini ada fashion week, misalkan sehari ada 3 slot. Dibilangnya model itu cuma boleh sehari 1. Anggaplah fashion weeknya ini seminggu lah. Jadi sehari ada 3 slot, model cuma boleh 1 slot. Yang 2 lagi gue jadi MC. Sampai gue diketawain. Ini si Evelyn ini maruk nih. Seminggu di sini ya, tiap hari dia kerja, entah jadi model jadi MC. 2 kali dia jadi MC, sekali jadi model. Gue bilang maruk. Dan pernah juga sih Kak, gue opening MC. Terus habis itu gue dibilang, If nanti lu bantuin gue aja. Lu gila, gimana caranya kan gue MC? Tenang, gue udah taruh urutan lu paling belakang. Terus closingnya gimana? Nanti closingnya dibantu VO aja, cuman cukup VO. Serius, luar biasa. Jadi kamu opening, habis opening kamu turun ganti baju, kamu fashion show. Ya Allah, borongan banget ya. Gue apa bilang nih, lu make sure ya, gue nggak mau gue diomelin ya. Lu make sure ya, gue nggak mau loh gue itu. Maksudnya gini, gue nggak mau memaksakan diri, gitu loh. Misalkan kan kadang ada beberapa orang tuh kalau bisa sehari dua kerjaan, 2 kerjaan, 3. Kalau gue nggak mau resiko, sekali nama lo rusak, dunia itu sempit. Iya benar. Gue mendingan udah gue ngerjain satu-satu. Tapi kecuali kalau kliennya bilang, If gue mau banget lo, tapi gue ada kerjaan, aku bisa mepet dan aku bisa telat. Lo terima nggak resikonya? Kalau lo terima silahkan. Enggak, gue nggak mau. Harus profesional Iya ya. dong, nggak mau dong. Gue nggak mau kayak, ya siapa sih yang nggak mau dapet duit? Tapi kalau gara-gara kesalahan lo terlalu maruk, akhirnya lu merusak nama lu, gue juga gak mau. Kesempatan duit lu juga hilang nanti. Iya. Ya udah, jadi ya konyol aja sih maksudnya. Aku bilang gitu, jadi teman-teman tuh suka ngecengin si Evelyn ini paling maruk, udah jadi MC, jadi model juga, lu gak tau diri, lu channel kayak gitu kan. Ya udah berproses. Nah dari situ kakak tuh bilang, If kamu tahu nggak, gara-gara ya mungkin karena orang lihat si Evelyn udah jadi model jadi MC, mulailah menginfluence orang anak-anak di bawah aku, pengen ikutan jadi MC, ya aku mau dong belajar jadi MC gitu. Gue sih jujur, kalau ada teman sesama model mau jadi MC, silahkan. Karena gue percaya namanya rezeki itu nggak akan sudah ada jatahnya. Yang namanya MC itu is karakter. Malah saling mendukung kok harusnya kalau sama teman-teman profesi gitu kan. Kalau aku tuh nggak pernah kayak ngerasa wah kompetitor gue nih, enggak. Gue saling support. Iya. Gue pasti support. Ayo semangat. Malah misalkan gue nggak bisa nih, gantiin dong. Malah tukeran job kan. Dan ternyata pada saat gue belajar di talking pertama kali, gue tuh sekelas sama teman gue yang model juga. Tapi terus aku bilang, ayo dong Lin, kenapa? Namanya Olin kan. Kenapa sih lu gak mau lanjutin? Sayang, ayo dong. Enggak, kayak gue gak kuat mental. Dia bilang gitu. Gue ngerasa itu kayaknya dari sini sih. Iya. Dan terus abis itu ada beberapa model-model lain kan. Dia bilang, Kak aku main, ayo. Terus abis itu gue bilang, mana? Kok gak lanjutin? Gak deh Kak, kayaknya aku lebih nyaman jadi model. Nah dari situ gue mulai tuh dengar 2-3 orang berkata demikian. Yes. Ya itu emang passion sih. Juga. Iya memang. Dan lebih berat sebetulnya tugasnya daripada model kan. Iya, dan kadang mereka bilang, aku lebih suka jadi model Kak. Gak usah ribet mikir-mikir gitu. Gak usah mikir banyak. Iya. Gue kayak merasa, kenapa gue suka dunia MC, karena gue merasa gue tambah pinter. Gue mempelajari product knowledge, gitu loh. Kayak banyak hal-hal baru yang gak cuman seputar. Kalau model itu kan udah pasti fashion, modelnya sama anak model. Gue ketika sebagai MC itu, gue banyak banget bertemu dari dunia interior, maksudnya dari financial, elektronik, gue pernah kayak waktu itu ya cryptocurrency atau bitcoin deh, gue lupa. Anjir apa nih gue mumet. Terus pernah juga logam mulia. Pernah misalkan MC buat golf, gue harus tau lah kosakatanya gitu loh. Nah gue di sana ngerasa gila, ini otak gue kayak kepake banget ya. Iya memang. Kayak wawasan gue makin luas, makin nambah. Dan gue begal gak cuman di dunia modeling doang nih. Gue kenal BOD ini, gue kenal ini, gue kenal ini, gue kenal ini. Wah seru sih ini dunianya. Terus, dan kalau ada informasi terbaru, MC dulu. Ada produk knowledge terbaru, MC dulu. Jadi memang sebetulnya itu luar biasa sebetulnya kesempatannya ya. Tapi memang kan tidak mudah untuk jadi MC. Seperti yang tadi teman kamu bilang, gue nyamar jadi model, otak gue gak nyampe intinya. Ya, gue jujur ya kaget deh. Oh lebih demen jadi model. Oke. Ya itu abis itu di situ emang sih itu passion ya. Ternyata gue masih kaget. Beda pemikiran dengan gue. Begitu udah jadi MC kayak gue berkembang nih gitu ya. Gue sempet loh sering digodain gini. Gimana If MC fashion, pasti lo kangen kan pengen jadi model? Enggak. Jujur enggak. Semua orang kaget. Lu gak kangen jadi model?
gue udah punya panggung gue sendiri. Gue sebagai MC, gue dandan apa segala macam. Dandannya juga udah kayak model kok, bajunya bagus. Iya, ada baju juga bagus, gini-gini. Bukannya gue bener-bener udah gak mau model. Enggak, gue masih mau kalau memang ada teman minta tolong gue jadi news gitu loh, jadi special guest atau apa, I'm okay gitu loh. Cuman gue merasa di dunia MC ini gue berkembang secara semuanya, secara pribadi, pembawaan diri, kosakata gue, model itu ya udah gitu loh, udah cukup lah dari 2006 gitu loh. Dan kenapa waktu itu gue sempat berpikir gue cuma mau sampai usia 30. Oke nih, the dark secret of modeling. Gitu. Pada saat gue masih di umur 20-an, gue tuh sering dengar, lihat deh si Kak itu senior, lihat deh udah beranak, badannya udah bergelambir gini, diomongin. Jadi gue saat itu gue mikir, pokoknya lu harus tahu diri, If, jadi model jangan memaksakan diri. Kalau lu udah merasa udah itu jangan deh. Kayak gue mungkin takut dijudging ya. Udah deh gue tahu diri. Udah tua nih, badannya udah. Iya benar, you have to know when to stop gitu. Dan gue udah mikir, udahlah jangan sampai gue dikatain ya gitu loh. Dan ya kalau misalkan dikatain begini loh, orang suka bilang dunia model itu kejam ya. Sekejam apa sih? Sekejam apa sih? Katanya ngehujat fisik bro. Fisik emang fisik kan nah, mereka. Fisik, gini deh, lo yang namanya model yang dijual itu apa? Fisik, penampilan. Iya. Kalau lo gendut, salah lo bukan? Salah gue. Iya. Karena lo gak bertanggung jawab dong. Iya, atas lo profesi lo. Profesional. Yes. Karena orang tuh suka berpikir nih dunia modeling jahat ya, katanya lo kalau gendut dikatain gendut. Iya emang iya. Ya itu resiko lo. Resiko lo. Tapi mainnya kok fisik. Ya lu model memang bukan. Jualan fisik. Lu jualan fisik kan, lu jualan penampilan, lu harus terlihat bagus. Kayak Barbie gitu kan. Sih bener. Jadi kalau lu gendut, ya salah lu. Nggak salahin orang yang hujat lu. Oh iya bener. Iya, maksudnya ya gini loh, karena desainer itu sudah menciptakan baju yang mentok 66 atau 67 pinggangnya. Iya dong. Iya. Kalau lu bisa lo 75, baju desainer kamu nggak estetik juga. Gitu loh. Bisa dibuat sih. Tapi kalau tergantung desainernya mau atau enggak. Kecuali memang desainer gue lagi nyari plus size model. Beda cerita. Nah itu kalau saya lihat di Instagram, kamu olahraganya kenceng banget tuh. Ada lari lah, sepeda lah, berenang lah, diving lah. Apakah itu cara kamu mempertahankan tubuh kamu sebagai seorang model dan MC? Jadi mungkin karena suami aku tuh mantan atlet basket ya. Iya. Jadi abis gue lahiran anak pertama itu gue naik 15 kilo. Oke. Anak kedua itu gue naik 20 kilo. Oke. Bisa gendut gak? Kita model, kita juga manusia. Kita bisa gendut. Jadi gendut juga ya? Gendut. Gue termasuk gendut loh 20 kilo. Sedangkan banyak teman-teman gue tuh naiknya cuma 5 kilo. Oke. Cepet ngaturnya setahun nurunin. Setahun gue. Karena gue mau full ASI. Enggak makan? Enggak makan, tetap makan kan gue mau kasih ASI buat anak gue. Temen gue ada yang cuma 2 bulan 3 bulan udah balik normal. Gue termasuk lama setahun. Oke. Why? Karena intinya karena gue mau full ASI, jadi gue nggak mau diet yang gimana. Oke. Gue lupa itu yang anak pertama atau anak kedua ya. Apa itu anak pertama deh. Beb, aku gendut. Kayaknya anak pertama deh. Jadi ternyata abis lahiran itu tuh gini, pada saat lo hamil kan semua orang muji, ih perutnya bagus ya, gini, gemes ya badannya, ih kurus ya. Nah, banyak orang itu nggak berpikir setelah lo lahiran, perut dari ketarik segede gini, ya harus dibalikin. Terus gelambirannya di mana? Sekarang gue tanya deh, lo sampai segendut itu butuh waktu berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Terus ketika gue divisit sama temen baru seminggu lahiran, gila lo masih gendut banget. Gue ini melaranya 9 bulan. Lu pikir dalam seminggu gue langsung balik normal? Gue mau lihat nanti kalau lu lahiran kayak apa. Gue udah kesel aja. Maksud gue ini butuh waktu 9 bulan untuk naik sebanyak ini. Orang tuh suka kadang-kadang judging deh. Kadang gue akhirnya ya, gue tuh kayak anti, kayak berkata, ih lu tuh gendut banget ya sekarang. Gue tuh gak mau, kadang I was there. Gue abis lahiran, lu tuh gendut banget ya If. Ya kali namanya baru lahiran, dari ketarik begini, perutnya bergelambir, manusia cuy. Abis gue lahiran masih gendut ya, glamber ya, badan lo jadi kayak emak Ya emang emak. Ya, kadang gue mikir, lo gak ada kata-kata yang lebih bagus apa ya?
kita ada lahiran capek loh gitu. Makanya gue jujur gue sangat menghindari hal itu sama buat teman-teman yang baru lahir. Jadi teman-teman tolong ya, jangan berkata demikian. Bilang ya cepet sembuh, sehat selalu ya. Jangan komen-komen yang begitu ya, itu menjatuhkan orang. Udah capek cuy. Dari situ akhirnya kamu olahraga, kencengin. Kayaknya abis itu gue dapet kerjaan modeling atau apalah, terus gue lupa ada audisi kayak waktu itu buat Fashion Week atau gimana lah, gue lupa. Terus abis itu gue ngomong ke laki gue, Beb aku disuruh datang audisi. Namanya juga mantan atlet basket ya. Tapi aku nggak pede. Kenapa nggak pede? Aku masih gendut. Ya udah sorry, nggak usah datang. Hah? Nggak usah datang ke audisi? Maksudnya apa? Sorry, lu udah kalah mental dari awal. Hah? Kok kamu ngomong gitu sih? Kan dipikirnya suami ya bakal support. Bukannya mensupport gitu, ngejatohin. Iya, gini ya Beb. Lu dari audisi lu udah mikir nggak bakal dapet. Sorry, lu udah kalah mental, lu nggak bakal dapet kalau kayak gitu. Lu sekarang problem lu apa? Aku gendut. Suka nggak? Nggak suka. Do something, jangan complaining mulu. Kalau lu ngerasa diri lu gendut, ya udah lu diet. Sekarang gini deh, semua orang ya pengen punya badan seperti model. Pengen punya badan yang fit. Lu mau model profesional atau ibu rumah tangga yang nggak pernah ketemu siapa-siapa, pengen badannya bagus. Ya udah, bikin dong. Jangan ngeluh doang, jangan mimpi doang. Ya udah dari situ gue mulai olahraga. Waktu itu kan masih tahun berapa ya? Gue lupa. 2012. Gue Muay Thai apa pelan-pelan tuh gradually. Tapi terus habis itu lahir anak 2, gue olahraga lagi. Tapi kayak yang bener-bener jadi kayak tambah fit banget semenjak pandemi itu loh. Gue mulai sepedaan ya. Itu kayak bener-bener jadi sebuah lifestyle. Jadi kalau gue nggak olahraga tuh kayak ada yang hilang. Gitu loh. Kadang kan orang suka bilang gini, gue udah ikutan program ini buat menguruskan berat badan, misalkan beli suplemen atau minum apa segala macam. Tapi gue balik lagi nih badan gue, atau enggak melakukan liposuction. Ya kadang kan orang bilang liposuction balik lagi nggak? Lu gitu-gitu nggak sih? Enggak. Karena olahraga ya? Karena olahraga. Nah kadang tuh orang suka mikir, gue udah minum ini, gue udah liposuction, gue gendut lagi, percuma lah kayak gitu-gitu. Bukan percuma, sebenarnya yang harus dirubah itu adalah lifestyle lu. Lu harus menjadikan sebuah olahraga itu menjadi sebuah kebiasaan, sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan lu, sehingga lu melakukan itu bagaikan hobi, suatu kesukaan, kayak lu lagi main-main. Jadi bagi gue bersepeda itu tuh bukan olahraga, kayaknya bagi gue tuh ajang bertemu teman, seseruan, kegiatan sehari-hari, ke masa kecil, kayak mencari endorfin di pagi hari gitu. Nah dari sepeda itu kan akhirnya warnanya kan berubah trennya menjadi lari. Terus mencoba lari, gue kurang gitu suka karena kaki gue sering sakit. Akhirnya tahun lalu gue diving. Diving yang free dive. Sebenarnya kalau diving itu udah mimpi gue dari gue kuliah. Cuman ya diving itu mahal ya, mahal. Ya kursusnya mahal, pelatihannya mahal. Ember. Terus nanti prakteknya di mana-mana mahal. Dan ya kali gue umur 18-19, mami mau pergi diving. Umur 18, anak gadis gue mau pergi jalan-jalan sendiri ke sana sini. Gak mungkin. Bayarannya mahal, gak mungkin mak gue mau kasih kan. Akhirnya ya mimpi gue dari umur 18-19 baru terlaksanakan di saat usia sekarang gitu loh, tahun karena lalu. Udah bisa nyari duit sendiri. Iya. Makanya kadang orang suka bilang, "Nen, semua orang itu hijrahnya ke lari, lu kenapa nyasar sendiri ke diving?" Udah mimpi gue. Nah sekarang orang-orang tergila-gila pedal, gue nyasarnya ke triathlon. Ya nggak apa-apa. Asik-asik aja, yang penting happy. Kadang orang bilang, si Alvin FOMO. Sorry kalau gue FOMO, gue udah ikutannya pedal sama lari. Gue udah triathlon. Lu gak FOMO. Waktu itu sempet orang bilang, lu sepeda FOMO gue sepedaan FOMO. Kalau FOMO, gue sekarang udah gak sepedaan. Nyatanya sampai sekarang sepedaan. Gue masih sepedaan. Karena kan waktu pandemi emang orang sepedaan semua kan. Ada teman bilang lu FOMO. Kalau FOMO gue udah berhenti dari dulu. Buktinya gue masih sepedaan. Bahkan gue upgrade kan ke triathlon gitu kan. 3 olahraga jadi 1. Nah di situ tuh gue ngerasa banyak hal yang bisa dipetik lah dari olahraga. Maksudnya lo nge-build dari yang dulu gue dari model terus ke MC dunia entertainment. Ketika gue dengan network sepeda gue itu tuh ada yang dokter, ada yang lawyer, ada yang punya salon, punya perusahaan apa, pokoknya lari banget deh. Dan menurut gue itu seru. Gue tuh suka bertemu dengan orang baru, mempelajari suatu hal baru dari obrolan-obrolan santai. Dan ditambah lagi dengan dunia adventure sea diving itu, gue bisa mengeksplor Indonesia. Dan Indonesia itu secantik itu dan sekaya itu. Gue jadi maksudnya
Kalau nggak diving gue kemarin nggak mungkin, tahun ini gue ke Raja Ampat. Kalau nggak diving gue nggak mungkin tuh ke Sulawesi Utara sampai ke Maluku, ke Morotai gitu loh. Kalau nggak diving tuh gue nggak mungkin tahu di bawah laut tuh secantik itu gitu loh. Dan di situ tuh semakin gue banyak pergi trip itu gue makin menyadari, iya ya, Indonesia tuh kaya banget loh. Kaya banget, emang iya banget. Ya cuman begitu aja. Gak tahu lah. Jadi wawasannya semakin nambah. Banget. Itu seru banget sih. Ngobrol sama kamu asik, tapi produser gue bilang wah. Yang penting terlaksana hari ini setelah 100 episode. Oke, nanti kita akan bikin segmen berikutnya ya. Oke, nah di segmen ini aku pengen main-main sedikit sama kamu. Namanya sambung kata. Kalau aku menyebut satu kata, kamu harus sambungkan kata apa yang ada di benakmu secara singkat ya, cepat. Refleks. Cerdas cermat. Jadi deg-degan loh. Deg-degan ya. Laut hiu. Sambal. Pedes. Ganteng. Cantik. Hujan. Krimis. Bekas. Baru lah. Turun. Naik. Harga. Tinggi. Oke. Harga tinggi. MC. Oke, kira. Kalau disebut laut, kenapa langsung hiu? Kan kamu diving laut pasti terumbu karang, ikan yang cantik. Kok hiu? Karena main sama hiu juga. Pernah ketemu hiu? Udah di Maldives ketemu black tip, nurse shark. Oke. Terus kemarin di Raja Ampat ketemu black tip. Oh, yang itu ya, yang jadi sebenarnya black tip itu ujung siripnya warna hitam. Warna hitam. Terus kemarin di Morotai di Maluku Utara gue berenang lagi sama black tip lagi. Oh gitu. Jadi sebenarnya kadang orang tuh suka berpikir kalau hiu itu gila lu berenang. Jadi ada nih. Temen gue nelpon. Kebanyakan nonton film. Gue tadi nelponin lo, susah banget telepon. Bentar, gue habis berenang sama hiu. Hah? Literally emang habis berenang sama hiu. Lo berenang sama hiu? Iya, barusan kan gue lagi di laut. Iya. Gue lagi nih. Dah. Orang suka mikir, gila hiu itu menyeramkan. Jadi gue diedukasi. Jadi buat teman-teman, ini aku boleh sharing dari apa yang aku dapat ya, dari sekolah free diving aku sama dari local guide. Jadi ketika kita bermain di laut, anggap diri kita itu sebagai tamu. Never touch anything. Oh gitu. Jadi gini, gue main nih ke rumah lo, karena tiba-tiba gue pegang semua barang-barang. Marah dong. Sopan kan? Iya. Nah kita ini manusia ini kita tuh cuma tamu di laut. Jangan pernah menyentuh apapun. Kenapa? Dulu gue cuma dibilangin, kenapa emang gak boleh nyentuh? Ya kita kan cuma tamu, If. Gue gak ngerti. Setelah gue pergi trip, lama-lama gue baru tahu. Ternyata semakin cantik itu koral, semakin beracun, say. Ikan juga banyak yang beracun. Jadi itu for your own safety. Koral itu baru kesentuh dikit mati. Mati dan butuh waktu puluhan tahun untuk bisa hidup kembali. Mau itu penyu, mau itu binatang jinak, never touch. Kalau sampai gini, gue udah ambil kursus free dive. Ya, orang tahu gue free diver. Suatu waktu nih gue posting ada gue berenang sama penyu, gue pegang, bahkan terlalu deket. Bisa dihujat gue. Ini anak mana? Kadang kita berpikir, wah lagi di laut pegang semua. Itu gak boleh, lo merusak, lo menyakiti. Nah, kalau balik lagi nih ke hiu, gue juga diedukasi. Hiu itu kemarin yang gue main itu kan nurse shark sama black. Anggap lah ya, analoginya adalah anjing itu kan banyak tipe kan. Ada Doberman yang galak, ada yang poodle, ada yang chihuahua. Iya benar. Banyak orang kan gak takut dengan anjing poodle atau chihuahua kan, karena mikirnya jinak. Sama halnya dengan hiu. Yang membuat orang takut, gila hiu nanti gue di-attack. Wah kalau nyium lu cewek kalau lagi datang bulan gak boleh berenang. Tuh biasa gue udah 2-3 kali. Aman tuh gue aman aja ya. Jadi yang bikin momok kalau hiu itu segala itu karena film zaman dulu Jaws. Iya, film Jaws itu. Sebenarnya hiu itu adalah hiu itu tidak bisa melihat. Dia itu ngeliat manusia itu dipikirnya ikan. Mereka itu sebenarnya menyerang ikan tua dan ikan yang tidak berdaya. Mereka itu ngeliat manusia bukan langsung mengetek. Mereka itu paling mungkin cuma lihat. Tapi mungkin kalau gerakan kita eksplosif atau takut, mereka akan menyerang. Ada beberapa hal lah. Ketika kita bermain dengan hiu, jangan terlalu banyak gerakan jari nih, nanti digigit, dipikirnya umpan gitu kan. Biasanya mereka tuh ada behaviornya, misalkan siripnya tegang atau kayak ada penasaran itu mungkin akan menyerang. Biasanya kita kan selalu didampingin dengan local guide atau nggak buddy kita yang paham lah. Oh jangan deh ini lagi behaviornya kurang aman atau apa, jangan main dulu atau apa. Nah, si hiu ini misalkan mau nyerang tuh biasanya kayak ngetes dulu nih, datang nih, digigit. Ini makanan gua nggak? Sebenarnya hiu itu takut melihat manusia. Takut melihat manusia dan bukan mencium darah langsung serang gitu.
ya mood-moodnya mereka lah gitu. Itu yang aku tahu sih. Kalau misalkan yang so far yang aku dapat ketika aku bermain di laut ya seperti itu. Mereka tuh sebenarnya tidak langsung menyerang. Bahkan aku udah pengalaman waktu itu aku udah 2 kali lagi datang bulan aman ya. Nggak langsung itu. Ya mungkin pada ya sebenarnya 3 jenis hiu yang termasuk agresif itu tiger shark, bull shark, and white shark. Itu ibarat kata kayak Doberman. Gitu ya, galak ya? Galak, tiger shark, white shark, and bull shark. Itu kayak lo main anjing tapi langsung yang Doberman, herder gitu kan, yang galak. Nah yang gue ajak main kemarin tuh pudelnya, anjing atau chihuahua. Bisa gigit ya? Chihuahua bisa gigit gak? Bisa. Sakit gak? Ya sakit. Tapi lebih sakit mana sama Doberman? Beda itu kasusnya. Kan? Sama. Hiu itu juga kayak gitu sih kan. Itu yang aku senang maksudnya. Ternyata dunia diving itu bikin aku tuh nambah knowledge lain. Tambah wawasan ya. Terus tadi bilang sambel. Kalau sambel pasti pedes ya? Bener. Sepedes mulutan netizen ya sih. Ganteng, cantik, hujan, gerimis. Karena tadi pagi gue sepedaan gerimis. Gerimis tadi pagi ya? Iya tadi pagi. Bekas. Baru turun. Naik. Lawan kata ya. Harga tinggi, begitu harga jadi tinggi ya. Ya soalnya motor ini harga tinggi kan, apalagi lo kamu lihat saya tinggi banget. Sampai berapa? 3 jutaan ya? 3 jutaan. Apa kita habis ini mampir? Udah tutup ya say. Wow, oke. Nah, Evelyn, asik banget ngobrol sama kamu hari ini dan banyak ilmu yang saya serap, bahkan wawasan baru. Ternyata hiu itu ada level-levelnya juga, nggak semuanya hiu itu serem. Terus tadi Indonesia itu cantik-cantik. Ya, kemudian Indonesia cantik semua ya, sebetulnya ya. Ganteng ada ya? Ganteng ada? Yang ganteng ada? Lebih cantik sebenarnya. Jarang kan, Guntungnya ganteng banget, gak ada. Ya, kenapa ya? Agak sedikit rasis ya. Karena memang pada dasarnya wanita itu pantas dipuji karena kecantikannya. Jadi kalau Gunungnya ganteng banget. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau cantik ya enak dipandang. Kalau ganteng kan kadang nggak enak dipandang. Bikin sirik. Iya. Oke. Nah, berarti kalau tadi dibilang Evelyn adalah seorang model, kemudian punya basic designer juga ya, kemudian MC, kemudian petualang juga, olahragawan, atlet dong termasuk ya, karena kamu sudah ikutan ABCD, atlet bukan capek doang. Punya usaha juga. Kalau saat ini sih gue nggak ada, paling suami kan. Suami kalau waktu itu sempat gue ada kayak business fashion. Dulu masih ada kan? Waktu itu ada kan fashion? Ada. Masih sampai sekarang. Masih ada. Di Pondok Indah masih ada. Ada di Kelapa Gading, ada di Alam Sutra, ada di Tunjungan Plaza juga. Makin banyak ya. Oke. Soalnya anak udah 2 say, harus berkembang. Kebutuhannya harus banyak. Karena punya banyak hobi sekarang. Jadi harus buat makan. Nggak, gue nggak suka kocok buat beras. Gue maunya sebongkah berlian. I see. Benar. Salah, gue revisi lagi. Sekarung berlian. Nah, berarti sebenarnya kamu tuh lebih suka disebut profesi kamu tuh apa? Saat ini sebagai profesional MC sih. Profesional MC lebih nyaman kamu sebutnya ya, karena sudah termasuk MC mahal ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mahal itu relatif ya say. Tergantung siapa yang bayar gitu ya. Kalau dibilang mahal tapi cuman kerjanya berapa bulan sekali gimana? Oke. Jadi lebih baik mahal dan tiap hari bekerja. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Fix mantap. Evelyn Ong adalah seorang profesional MC mahal. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, oke, Sobat Fix mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita tentang how to be a professional model dan juga profesi-profesi lanjutannya yang ternyata memang dari model itu bisa berkembang lebih banyak lagi ya. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Mas Rere dan saya Evelyn Ong. Gak kuku. Au.